Halo semuanya, selamat datang di channel saya Tias Tami. Pada video kali ini kita akan membuat baju untuk boneka beruang yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini bila ingin menjadikan boneka kita sebagai boneka laki-laki, pakaiannya seperti ini, dan bila membuat boneka perempuan, pakaiannya seperti ini. Pembuatan pakaian saya menggunakan benang katun sutra atau silk cotton seperti ini dan hakpen tetap tulip nomor 4 atau 2,5 mm sama saat membuat bonekanya ya, jadi tidak mengubah ukuran hakpen. Kemudian stitch marker dan gunting untuk membantu pemotongan benang. Oke, sekarang kita akan mulai perajutan pakaiannya. Kita awali dengan membuat 15 chain slip knot terlebih dahulu, lalu buat chain 1, 2, 3 dan sampai dengan 15. Lalu buat slip stitch ke chain ke-15 dari hook ya, atau yang pertama kali kita buat di sini. Nah, begini. Lalu setelah itu kita buat 3 chain, 1, 2, 3, tidak dihitung sebagai apapun, dan buat 1 DC di chain dimana tadi membuat slip stitch. Dan di setiap chain kita isi dengan 1 DC. Ini sisa atau ekor benang bisa diikutkan di bagian belakang supaya lebih rapi. Jadi di setiap chain kita isi dengan 1 DC. Jadi nanti di akhir dari round 1 kita punya 15 stitch. Silahkan dilanjutkan terlebih dahulu membuat 1 DC di setiap chainnya. Lalu buat slip stitch ke DC pertama kita, bukan pada 3 chain di awal round ya. Kita buat slip stitchnya selalu pada DC pertama. Gini. Kemudian round 2 kita buat 3 chain lagi dan 15 DC lagi. Jadi di setiap stitch tetap membuat 1 DC saja. Oke. Silahkan dilanjutkan dulu. Dan kita buat 2 buah ya, seperti ini. Jadi kita buat 2 buah untuk membuat celananya. Ini di akhir kita buat slip stitch ke DC pertama. Lalu setelah itu kita buat 1 chain sebagai pengaman sebelum potong benang. Ini pada bagian yang pertama ya, potong benang, sedangkan bagian yang kedua nanti jangan potong benang karena akan kita gunakan untuk menyambung untuk membuat celananya begitu. Nah, ini yang kaki yang kedua ya, jangan dipotong benangnya setelah membuat slip stitch untuk mengakhiri round 2-nya. Kemudian kita akan gabungkan ini ya. Langsung buat slip stitch ke kaki atau lubang celana yang sebelah sini. Saya di stitch pertama sini, jadi nanti ini akan tersembunyi ya. Langsung buat slip stitch ke sini. Lalu setelah itu buat 3 chain, 1, 2, 3, tidak dihitung sebagai apapun. Lalu buat 1 DC di setiap stitch ya. Jadi total nanti akan membuat 30 DC karena 15 DC pada kaki pertama
dan 15 DC pada lubang kaki yang kedua ya. Jadi ini memutar nantinya. Ini saya sudah buat 1 2 3, kemudian 4, diteruskan dulu sampai 15. Dan ini saya selesai membuat DC yang ke-15 pada lubang kaki atau lubang celana yang pertama. Kemudian kita berpindah ke lubang celana yang kedua. Nah, ini di sini kan ada 3 chain. Berarti di sebelahnya adalah DC pertama. Jadi kita membuat DC-nya adalah ke DC pertama. Dan ekor benang ini bisa kita ikutkan ya supaya lebih rapi. Nah, begini. Kemudian dilanjutkan dengan membuat 1 DC di setiap stitchnya. Oke, nanti total ada 30 ya teman-teman, berarti lanjutkan dulu 15 plus 15 sama dengan 30. Lalu buat slip stitch ke DC pertama di round 3 ini. Setelah digabung ini ya. Nah, sekarang kita cek dulu ke badan boneka kita. Pasang stitch marker supaya tidak lepas begini. Lalu masukkan apakah cukup gitu. Nah, ternyata memang sudah ukurannya. Nah, ini tinggal ditambah ya ke atas. Oke, berarti ini sudah tidak terlalu lebar, bagian pinggangnya sudah oke. Nah, kita akan membuatnya lebih tinggi ya. Jadi kita lanjutkan dulu perajutannya. Lepas lagi dan kita lanjutkan sampai dengan round 5 ya, hanya membuat DC di satu stitchnya, kemudian slip stitch dan buat slip stitch lagi, lalu setelah itu potong benang, tarik ke dalam, lalu rapikan ya, rapikan sisa benangnya. Kemudian kita balik ya, ini yang bagian pergantian round kita letakkan belakang, kita lihat ke arah depan, sini di depan. Ini kita ambil 6 stitch yang di tengah, 1 2 3 1 2 3, berarti dari sini sampai dengan sini kita beri tanda ya, sampai dengan sini yang ke-6, berarti ini 6 5 4 3 2 1, di sini satunya. Kita akan buat round 4-nya ya, round 4-nya diawali dengan standing DC. Jadi buat slip knot terlebih dahulu, lalu lilit benang ya pada hakpen, tahan dengan jari telunjuk begini posisinya 6 5 4 3 2 1. Kemudian kita masukkan di stitch tujuannya ya, berarti di sini. Kemudian kait benang, tetap jaga posisi benang yang ada di hakpen ya. Nah, di sini terlihat ada 3, kita masukkan melalui 2 loop. Kemudian 2 loop. Nah, sudah membentuk DC ya. Kemudian kita buat lagi DC di stitch berikutnya. Dan supaya ini lebih cepat rapinya, nah setelah kait benang begini kita ikutkan di belakang. Seperti ini. Lagi lakukan begini, ikutkan lagi ekor benangnya begitu, jadi nanti dia rapi ya. Buat 6 DC ini 1 2 3 4 5 6 sampai dengan yang ada stitch markernya.
Kemudian setelah itu kita putar ya. Ini adalah 1 2 3 4 5 round 6, hanya 6 SC. Kemudian balik ya atau putar rajutan. Round 7 juga buat 6, oh maaf bukan 6 SC, 6 DC ya maksudnya. Round 7 juga 6 DC. Jadi ini sekarang untuk memulai DC-nya kita tarik hakpen begini, kemudian lilitkan hakpen, jaga posisi ya, jangan lepas yang ada di ujung jari telunjuk kanan ini. Kemudian kait benang, lewatkan bawah, kemudian kait benang dan melewati 2 loop. Nah, tingginya seperti DC normal. Lalu buat 5 DC berikutnya. Total tetap punya 7 stitch ya, 7 DC. Kita coba pasang dulu ke boneka kita ya, supaya tahu panjangnya sudah seberapa. 1 2 3 4 5, berarti berikutnya adalah pada stitch yang ini. Cek dulu. Ini punya saya posisinya seperti ini. Nah, lalu sekarang kita lanjut round 8 ya. Berarti berikutnya adalah kita buat chain. Chainnya nanti sepanjang yang dibutuhkan dari depan sampai dengan belakang. Sini nanti akan kita buat slip stitch di bagian belakang untuk menjadi apa namanya, kaitnya ya, jadi supaya tidak mudah lepas begitu. Jadi jumlah chain itu adalah bebas karena posisi atau besarnya badan si boneka kan tidak selalu sama ya. Nah, asalkan teman-teman ingat-ingat aja nanti yang sebelah sini berapa chain, nanti supaya sama yang sebelah sini juga berapa chain gitu. Jadi diingat-ingat sendiri membuatnya berapa chain. Lalu setelah membuat chain sesuai dengan yang dibutuhkan, ini punya saya 18 ya, saya ingat-ingat 18. Kemudian akan kita buat slip stitch di bagian belakang, yaitu pada ini kita lihat juga dari bagian belakang ya, dari yang tengah sini. Ini adalah DC yang pertama, kedua, ketiga, berarti di DC yang ketiga yang ada apa ini 3 chain ini jangan dihitung ya teman-teman. Jadi yang dihitung adalah yang ada DC nya ini 1 2 3. Jadi ke stitch ini membuat slip stitchnya. Di sini kita buat slip stitchnya. Lalu sepanjang chain yang sudah kita buat, berarti punya saya tadi 18 ya, itu juga kita buat slip stitch. Jadi buat slip stitch sepanjang chain sampai dengan ke depan lagi. Lalu setelah selesai membuat slip stitch sepanjang chain, kita buat slip stitch di sisi depan sini. Jadi buat 6 slip stitch. 1 2 3 4 5 dan 6 ya di sini. Susah banget masuknya. Nah, ups, salah. Bentar di sini. Kemudian kita buat chain lagi, berarti saya tadi 18 ya, sama kanan dan kiri dibuat dulu chainnya, lalu buat slip stitch ya. Ini tadi
6 ya. 6 5 4, ini ada chain, skip ya, lewati 6 5 4 3 2 1. Berarti di stitch yang ini kita buat slip stitchnya. Lalu sama seperti yang sebelah ya, buat slip stitch sepanjang chain yang sudah dibuat sampai dengan kembali ke depan. Pelan-pelan saja membuat slip stitchnya. Dan setelah sampai depan, kita akan mengakhiri perajutan ya. Jadi buat satu slip stitch lagi ke sini ya. Dan kaitkan ke sini. Jadi supaya dia lebih rapat ya. Lalu potong benang, tarik dan rapikan sisa benang-benangnya semuanya. Silahkan dirapikan dulu ya, ini ekor-ekor benang semuanya. Setelah dirapikan, hasilnya seperti ini. Dan inilah amigurumi kita yang saya beri nama Bello. Bello dalam bahasa Italia artinya tampan atau ganteng. Si Bella ini adalah pasangannya Bello. Begini ya, Bella dan Bello. Nah, beruang imut-imut, mudah ya merajutnya, cepat selesai dan bisa dijadikan sebagai hadiah ataupun produk untuk jualan di bazar atau lainnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan membuat Bella dan Bello. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Selamat berkarya dan semoga sehat selalu teman-teman. Sampai jumpa.